Terima kasih atas firman Tuhan pada malam hari ini, Pak Pendeta. Kiranya firman itu menjadi berita di setiap langkah kita dan menjadi fondasi untuk keluarga kita, untuk di masa senang maupun dalam pergumulan. Untuk selanjutnya kita juga akan menerima pesan Natal sebagai peneguhan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Allah yang hadir pada malam Natal juga hadir menyertai pada rumah tangga kita. Pesan Natal dan akan disampaikan oleh Romo FX Sadono Agung Widodo. Persilakan. Saya juga akan mengawali dengan perkenalan supaya tidak penasaran. Nama saya Agung, dipanggil Agung, panjangnya sudah di situ. Saya Romo sejak tahun 2009, jadi baru 16 tahun saya melayani sebagai seorang Romo. Saya Romo dari kelompok atau tarekat SIK, panjangannya Serikat Salirian. Dalam gereja Katolik ada banyak tarekat. Salah satunya ya Serikat Salirian itu. Apa keistimewaannya serikat ini dibandingkan dengan yang lain? Serikat Salirian adalah kelompok imam, bruder yang melayani untuk penginjilan atau misi. Jadi kami siap diutus kemanapun gereja membutuhkan kami sebagai seorang misionaris. Jadi para Romo SIK jumlahnya tidak banyak di seluruh dunia, hanya sekitar 690 orang imam, ada bruder, dan mereka tersebar di 23 negara. Nah, saya dulu ditugaskan selama 10 tahun di Republik Chad, Afrika Tengah. Jadi saya terbiasa dengan saudara-saudara kita yang berkulit hitam, tinggi besar, tapi giginya putih-putih sekali. Jadi saya tidak takut dengan mereka. Kalau saya ke Tanah Abang, saya ketemu dengan mereka yang berbahasa Prancis, karena Chad berbahasa Prancis. Jadi saya bisa ngobrol dengan mereka dan mereka akan segera mengenali aksen saya, karena saya ditugaskan untuk belajar teologi ketika saya frater di Kamerun. Jadi saya fraternya sudah terbiasa dengan Afrika. Lalu ketika menjadi Romo, ditugaskan juga di tengah-tengah orang Afrika di Chad, maka aman. Ya. Jadi saya juga merasa nyaman dengan mereka. Awalnya tidak ya, awalnya butuh perjuangan untuk bisa menyesuaikan diri dengan makanan, kebiasaan, adat istiadat, bahasa yang membuat stres. Setelah 10 tahun di Chad, saya diminta pulang ke Indonesia. Sekarang saya tinggal di Cempaka Putih. Saya bertetangga dengan Dr. Titis, karena beliau juga Cempaka Putih. Cuman dia mungkin kami satu kelurahan, enggak. Dia Cempaka Putih Tengah, kami Cempaka Putih Barat. Jadi Jakarta Pusat. Tadi yang membaca puisi tadi. Makanya beliau meminta saya, Romo, bisa nggak memberi pesan Natal di perayaan Natal bersama Dakor Umkris RSP Pertamina? Bisa. Ibu bapak, saudari-saudara, umur saya 47, status jomblo, kalau beda dengan bapak. Kalau Romo itu jomblo-jomblo semua. Moga-moga nggak jadi jomblo ngenes ya, tapi jadi jomblo yang happy gitu ya, yang bisa mewartakan kasih Tuhan, memancarkan kebahagiaan juga bagi semua orang yang kita layani dan kita temui. Ibu bapak, saudari-saudara sekalian, asal saya dari Klaten, Jawa Tengah. Jadi saya berasal dari kota kecil itu antara Jogja dengan Solo. Nah, ada kota kecil bernama Klaten. Ikonnya kan Candi Prambanan. Jadi saya berasal dari daerah situ. Bapak saya guru SD, ibu saya DRS di rumah saja. Tapi dua-duanya sudah meninggal dunia. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Natal bersama Persekutuan Gereja Indonesia, gereja-gereja Indonesia, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia mengambil tema seperti yang tertulis dan sudah dikatakan oleh Bapak Pendeta juga, Allah menyelamatkan keluarga.
Jadi ada sesuatu yang perlu intervensi Tuhan di dalam keluarga-keluarga kita. Apakah itu sesuatu yang parah, Romo? Ada yang parah, tidak semuanya parah. Jadi kita harus juga optimis. Saya tahu juga keluarga-keluarga yang walaupun ada kesulitan tapi tetap berusaha untuk berjuang, ya seperti yang Bapak Pendeta tadi katakan, tidak menyerah. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa persekutuan keluarga mereka bisa menjadi sebuah keluarga itu karena intervensi Tuhan. Jadi mereka terpanggil untuk hidup berkeluarga. Seperti saya terpanggil untuk hidup menjomblo selibat untuk melayani umat. Nah, ada saudara-saudara saya yang terpanggil untuk hidup berkeluarga. Jadi keluarga atau berkeluarga itu adalah sebuah panggilan, vocation. Jadi kita nggak bisa main-main. Maka dalam gereja Katolik kan namanya sakramen perkawinan, itu sakramen, itu dari 7 sakramen, salah satunya adalah sakramen perkawinan. Jadi tidak terceraikan, Bapak Ibu. Wah, itu kan membuat pusing beberapa orang Katolik, mungkin banyak ya, karena masalah itu. Karena tidak terceraikan, karena apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Inilah situasi keluarga-keluarga di Indonesia. Mungkin keluarga Indonesia itu masih keluarga tradisional dalam tanda kutip. Jadi keluarga tradisional itu apa? Kayak saya katakan tradisional, bapak, ibu, anak, kan gitu. Nah, ini sedang dirongrong itu, Bapak. Memang dalam dokumen KWI tidak tampak, tidak dikatakan itu. Yang dikatakan itu judol, yang dikatakan itu KDRT, yang dikatakan itu pinjaman online, yang dikatakan itu apalagi perpecahan dalam keluarga. Bahkan tidak mengatakan tingkat perceraian di Indonesia yang lumayan tinggi ya. Saya tidak tahu angkanya, tapi bisa dicek nanti di Gemini atau di ChatGPT ya, persentase perceraian di Indonesia. Saya tahu di Prancis itu 1 dari 3 orang Prancis itu bercerai ya, atau duda atau janda. Jadi 1/3, 30% itu tinggi. Itu di Prancis. Prancis yang notabene dulu adalah negara Katolik, mayoritas Katolik. Tapi ternyata perceraian tinggi. Jadi ada hal yang mengancam keluarga kita. Kita yakin bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita ya. Tapi kita seperti Bapak Pendeta saya setuju, kita harus membentengi diri kita. Persekutuan dalam keluarga perlu ditingkatkan. Setiap anggota keluarga mesti yakin bahwa Allah hadir dalam keluarga melalui suami untuk istri, istri untuk suami, suami istri untuk anak-anak, anak-anak untuk bapak dan ibu. Kadang-kadang kita lupa tujuannya orang berkeluarga. Pertama-tama sering orang langsung berpikir supaya ada keturunan. Kalau menurut ajaran gereja Katolik tidak. Orang berkeluarga itu demi kebahagiaan pasangan. Bapak bahagia dengan ibu, ibu bahagia dengan bapak. Dari kebahagiaan 2 orang ini lahirlah putra putri kebahagiaan itu. Jadi putra putri yang lahir dari perkawinan yang bahagia itu karena keduanya saling membahagiakan, dan akhirnya kebahagiaan itu mau tidak mau akan menimbulkan kebahagiaan yang lain. Rantai kebahagiaan yang tidak akan pernah terputus. Dan itulah pesan saya kira yang penting ya. KWI nggak mengatakan itu ya. Ada ancaman juga loh ya. Ini baru-baru saya dengar nih. Ibunya agak depresi karena anaknya coming up, mengatakan bahwa "Ma, aku lesbian." Waduh, mamanya langsung netak dodol bahasa Jawanya itu ya. Salahku apa? Aku salah didik gitu ya. Kan begitu ya, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan itu kan orang tua langsung menyalahkan dirinya sendiri, refleksnya itu kan. Ancaman besar. Mungkin belum banyak, moga-moga ya, saya nggak tahu.
Tapi ini persoalan yang di Jakarta semakin mengkhawatirkan menurut saya. Dan itu merelatifisir pandangan tentang keluarga. Ya, moga-moga anak-anak kita semua, keluarga kita dilindungi oleh Allah yang Maha Baik, ya, sehingga terhindar dari hal-hal ini yang akan semakin menyulitkan ya orang untuk memahami apa arti keluarga. Di negara lain, Bapak Ibu, misalnya di Thailand contoh, sudah boleh perkawinan untuk orang-orang yang sejenis. Di Prancis bahkan kalau mau punya keturunan orang sejenis pakai rahim surrogate mother, maaf bahasa Jawa, bahasa Inggrisnya logatnya Jawa. Jadi meminjam rahim dari seorang ibu diizinkan oleh undang-undang. Pasangan lesbian mau membeli sperma dari bank sperma boleh, diizinkan oleh undang-undang di Prancis. Jadi kan itu kan kacau nanti menurut saya ya. Kalau menurut orang lain mungkin tidak kacau ya tidak apa-apa. Itu hanya berbeda pendapat, cara pandang ya. POV-nya berbeda, point of view-nya berbeda. Kan kalau kita tidak, keluarga dalam ajaran Kristiani adalah bapak, ibu, anak. Itu untuk kita orang Kristiani indisputable. Maka semoga ya keluarga-keluarga kita dengan rahmat Natal yang sedang kita, orang Katolik masih menunggu, saudara-saudara kita Protestan sudah merayakan. Tidak apa-apa, nggak masalah itu. Tetap dia datang kok, gitu ya. Iya, dia datang walaupun mau orang merayakan duluan, mau orang merayakan belakangan, dia tetap datang. Dengan carut marut dunia yang seperti ini, dia tetap datang. Dia tidak jijik dengan kita. Dia mau merengkuh kita. Tadi ketika mendengar renungan Bapak Pendeta, saya ingat satu kalimat dari kitab Yesaya ya. Yesaya 1 bab 3 saya bacakan. Lembu mengetahui pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan tuannya, tetapi umatku tidak. Kenapa dalam Injil Matius dan Lukas Yesus lahir di palungan? Dan siapa yang mengenalinya? Bapak ibunya, malaikat dari surga yang bernyanyi. Ada satu lagi, satu kelompok, gembala. Orang yang termarginalisasi karena mereka kayak nomad, nggak punya rumah, tidurnya dengan hewannya. Jadi orang yang betul-betul menurut masyarakat Yahudi itu ya kayak orang nggak punya pikiran gitu. Mereka dia mengenali Israel yang gembala itu yang mengenali. Tapi yang di istana Herodes mengatakan dia lahir di Bethlehem, tapi mereka nggak datang. Herodes katanya mau datang, tetapi nyatanya nanti dalam Injil Matius menyuruh saudara-saudaranya membunuh semua anak di bawah 2 tahun. Ada lagi satu kelompok yang datang dari jauh, orang Majus, orang kafir, Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir kita nggak masuk di situ ya, karena kita dari timur kan. Orang Majus dari timur, timurnya Timur Tengah ya kita ini kan. Kalau dilihat, dilihat peta itu, timurnya Timur Tengah ya kita ini. Jadi dari jauh, bukan orang Yahudi, datang membawa kado, dan kadonya aneh, emas, kemenyan, mul, kemuliaan dicampur dengan penderitaan, salib, bahkan kematian. Kado yang aneh. Karena nantinya si bayi yang dimuliakan itu akan kemana arahnya? Salib. Jadi pas Natal itu sudah membong-membong iglo ketok moto kalau bahasa Jawanya ya. Sudah bayang-bayangi tapi sudah jelas gitu ya. Salib, bayangannya salib. Makanya ada seniman yang membuat kandang Natal dengan siluet salib di belakangnya. Wah, itu Natal banget itu. Itu 2 pilar
iman Kristiani, Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan yang sengsara, wafat, bahkan disalibkan dan wafat, dikubur, tapi bangkit. Ibu bapak saudara-saudara, kita mengenalinya. Kata Pak Pendeta tadi, benar enggak kita mengenalinya? Kalau orang kenal, harusnya hidupnya sesuai dengan apa yang dia tahu. Tadi ditanya, ketika Tuhan datang kita lagi ngapain? Saya tadi mau menjawab begini, makan enak sambil pegang cerutu. Tahu yang saya maksudkan ya? Tidak perlu saya katakan siapa orang itu. Itulah, di Indonesia ada yang seperti itu. Gila menurut saya. Enggak. Bukan seperti itu orang Indonesia harusnya. Orang Indonesia itu setahu saya itu tepo seliro. Sebelum dia menyakiti orang lain, dia tahu dia akan mencubit dirinya sendiri. Itu orang Indonesia. Itu orang Indonesia yang udah keblinger oleh harta, kekayaan, apapun lah. Tapi orang Indonesia itu kayak King Abdi itu yang masak untuk 6.000 porsi. Lalu yang dimasakkan malah ikut membantu nyuci beras, kupas bawang. Itu orang Indonesia, peka orang Indonesia itu. Orang Indonesia itu bukan orang yang nggak punya perasaan. Orang Indonesia itu tahu orang Jawa itu roso itu lebih daripada perasaan. Itu orang Indonesia yang benar-benar orang Indonesia. Mungkin ya disilafkan ya, karena nggak tahu ya. Politik itu kadang-kadang membuat orang keblinger gitu ya. Enggak, itu bukan orang Indonesia. Orang Indonesia yang benar itu peka, hatinya itu peka. Dia bisa nangis melihat orang nangis. Dan saya lihat masih banyak orang Indonesia yang seperti itu. Tapi sayangnya malah yang kita harusnya contoh, menjadi teladan, ya kok kelihatan kelakuannya kayak gitu. Itu enggak. Saya tolak orang Indonesia yang seperti itu. Mereka tetap saudara saya, tapi keindonesiaannya itu luntur. Saya bukan mau berpolitik ya, bukan. Romo dilarang berpolitik. Tapi ini apa yang saya pikirkan, yang saya rasakan gitu. Kok bisa gitu ya? Orang Indonesia kok gitu? Ya udahlah. Memang orang macam-macam orangnya. Kalau berbeda ya sudah. Tapi bukan berarti saya nggak boleh komentar. Untungnya saya nggak komentar di sosial media. Saya hanya komentarnya di sini dengan ibu bapak, saudara-saudara. Allah datang untuk menyelamatkan. Yehoshua, Yesus namanya. Maka mari ya kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa sekali lagi Tuhan mengajak kita untuk merayakan Natal. Merayakan hari di mana Tuhan mendekati kita sampai titik Dia menjadi seperti kita. Wah, itu Bapak Ibu mau nyari dalam agama apapun tidak ada. Tidak ada. Itu kekasan iman Kristiani. Mau Buddha, ada yang namanya Bodhisattva atau Avalokiteshvara atau menjadi Bodhi. Bukan Buddha itu. Bukan Buddha yang 2000 tahun lalu, bukan. Mau sistem inkarnasi, mau sistem reinkarnasi untuk memperbarui karma menurut orang Hindu, tidak. Ini Allah menjadi manusia yang maha kuasa, mau merengkuh yang rapuh, kecil, bahkan menjadi kerapuhan itu sendiri, supaya kita paham betapa besar cintanya untuk umat manusia, untuk kita dan untuk semua orang. Makanya di sana ada tulisannya, menjadi saksi di tengah dunia. Semoga sekarang mari kita
supaya tidak kepanjangan nanti makan malamnya gitu. Mari sekarang kita memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Allah yang Maha Kuasa, Sang Penyelenggara alam semesta, pengatur segalanya. Dia yang menciptakan kita, menganugerahkan kehidupan bagi kita masing-masing, bagi kita semua, dan bagi seluruh alam semesta. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat kami. Kami berdoa pada kesempatan sore hari ini bagi setiap anggota Badan Koordinasi Umat Kristiani Rumah Sakit Pusat Pertamina, dari para pengurusnya dan semua anggota-anggotanya. Tuhan, jadikanlah segenap pengurus dan anggota Bakor Unkris RSP Pertamina terang dan garam dunia di lingkungan tempat kerja mereka ini. Semoga mereka Kau karuniai semangat untuk melayani mereka yang datang berobat di tempat ini, sehingga mereka sungguh-sungguh, mereka yang sakit sungguh-sungguh merasakan sentuhan kasih perhatian dari segenap anggota Bakor Unkris yang melayani orang sakit di tempat ini. Tuhan, kami juga memohonkan untuk para anggota pengurus Bakor Unkris RSP Pertamina semangat untuk tetap berjuang dalam mengasihi keluarga mereka masing-masing, memberikan yang terbaik untuk pasangan hidup mereka, untuk anak-anak mereka, untuk keluarga besar mereka. Allah yang Maha Baik dan Maha Pengasih dan Penyayang, kami serahkan juga segenap pelayanan pastoral Badan Koordinasi Umat Kristiani di Rumah Sakit Pusat Pertamina ini. Semoga pelayanan mereka, doa-doa pujian yang sering mereka lambungkan, permenungan firman yang mereka lakukan, perayaan-perayaan Ekaristi yang mereka rayakan, berguna bagi keselamatan jiwa mereka, kebahagiaan mereka, kesejahteraan mereka. Semoga mereka juga tidak lupa mendoakan para pasien, saudari-saudara kami yang menderita sakit dan dirawat di tempat ini. Semoga dalam pelayanan pastoral Bakor Unkris RSP Pertamina ini, semua orang yang melayani di dalam organisasi Bakor Unkris ini tetap bersemangat dalam tugas pelayanan sebagai umat Kristiani dan juga dalam pelayanan terhadap para pasien di tempat ini. Tuhan yang panjang sabar dan besar kasih setia-Nya, Engkau yang selalu setia mendampingi kami semua supaya kami selamat sampai ke rumah-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berkat-Mu, penyertaan-Mu, kebijaksanaan dari-Mu bagi segenap manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina, dari Bapak Direktur Utama dari Rumah Sakit Pusat Pertamina serta jajarannya sampai kepada karyawan-karyawan yang melayani di tempat ini. Semoga ya Tuhan, Engkau memberikan segenap personel dari jajaran pimpinan sampai semua karyawan yang melayani di Rumah Sakit Pusat Pertamina ini kebijaksanaan, kerukunan, saling pengertian, supaya segala proses pelayanan, pekerjaan, dan juga tuntutan profesionalitas yang diminta di tempat ini sungguh memberikan hasil terbaik, terutama bagi mereka yang dilayani, mereka yang sakit. Tuhan anugerahkanlah kepada para jajaran pimpinan
dari Rumah Sakit Pusat Pertamina ini hikmat dalam memimpin, dalam melayani, dalam mengorganisir segala kegiatan, segala hal yang berhubungan dengan tuntutan pekerjaan di rumah sakit ini. Semoga segalanya berjalan dengan baik, sehingga para pimpinan bisa memberikan juga pelayanan yang terbaik bagi para bawahannya. Allah yang Maha Murah, Engkaulah dokter utama, penyembuh dari segala macam penyembuh. Ya Tuhan, kami serahkan kepadamu pemulihan para pasien yang dirawat di tempat ini, keluarga mereka yang dengan segala penuh perjuangan menemani, mendampingi anggota keluarga mereka yang dirawat di tempat ini. Kuatkanlah anggota keluarga mereka dalam menemani, mendampingi, menguatkan anggota keluarga yang lain yang sedang sakit. Anugerahkanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit dan dirawat di tempat ini. Jamahlah mereka ya Tuhan. Semoga Engkau berkenan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini, yang sedang tidak baik-baik saja, terutama berkaitan dengan penanganan bencana alam banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya Tuhan, semoga Engkau mengilhami para pemimpin bangsa kami kecepatan dalam bertindak tanpa menunggu waktu, karena jam terus berdetak dan banyak dari saudara-saudara kami yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran bantuan dari pemerintah. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau tunjukkan, yang Kau inspirasikan kepada saudara-saudara kami yang berjerih lelah sampai hari ini, para relawan dan semua orang yang mau membantu saudara-saudara kami yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya Tuhan, berilah mereka kekuatan, semua orang yang baik hati ini, yang berjerih lelah untuk membantu saudara-saudara mereka yang menderita. Ya Tuhan, bimbinglah segenap elemen dari Presiden Prabowo Subianto sampai kepada rakyat Indonesia yang berada di pulau-pulau terpencil. Semoga kami semua Kau beri terutama kebahagiaan, kesehatan, ketentraman hati, dan jika Kau berkenan, anugerahkanlah ya Tuhan rezeki bagi masing-masing dari kami, bagi bangsa dan negara kami. Semoga segenap kekayaan yang bangsa ini peroleh, yang juga merupakan anugerah, kami bisa kelola dengan baik demi kesejahteraan, kemaslahatan masyarakat bangsa Indonesia yang semakin besar. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa-doa kami dan kami yang berkumpul di tempat ini. Limpahkanlah berkat-Mu bagi kami masing-masing. Anugerahilah kami, berilah kami berkat rahmat yang kami butuhkan seturut ganda. Tuhan, semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus, Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami dalam hari raya Natal, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Romo Agung untuk pesan Natalnya. Sebagai keluarga yang telah menerima keselamatan, marilah kita memberi dengan sukacita, seperti keluarga-keluarga kudus yang datang kepada Yesus pada malam kelahirannya. Kita pun mempersembahkan yang terbaik. Sebagai ucapan syukur atas kasih Allah yang besar, marilah kita memberikan persembahan. Dasar persembahan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan pujian Hai Dunia Gembiralah.
sing, and heaven and earth sing, and heaven and heaven and earth sing. Doa persembahan dan penutup kepada Bapak Pendeta Rama. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menolong kami, memberkati kami, menyelamatkan kami. Berkat-Mu berlimpah dalam hidup kami lewat usaha dan pekerjaan kami. Tuhan berikan kami kecukupan bahkan kelimpahan. Dan malam ini Tuhan, dalam syukur kami memberikan persembahan kami yang tidak seberapa dibandingkan dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Namun saat ini Tuhan, kami memberikan dengan sukarela dan sukacita. Tuhan, tumpahkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk memberkati persembahan yang kami berikan ini, sehingga boleh berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah pelayanan umat-Mu di Rumah Sakit Pusat Pertamina ini. Berkati tangan-tangan yang sudah turun yang memberikan dengan sukacita, dengan berkat yang berlipat kali ganda yang berasal dari kemurahan Tuhan. Dan pakai kami Tuhan selalu menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Kami bersyukur juga untuk acara perayaan Natal yang sudah berjalan dengan baik pada malam hari ini. Semoga semua yang kami lakukan Tuhan dalam ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan, menjadi hormat, kepujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bila sebentar nanti kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah sukacita yang boleh kami nikmati lewat kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh bagikan dimanapun kami berada, sehingga semua orang yang hidup bersama-sama dengan kami boleh menikmati kehadiran Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan lewat hidup kami, lewat karya kami. Nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita pulang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa,
Kiranya damai Kristus memenuhi setiap keluarga kita dan menjadikan kita saksinya di tengah dunia. Selamat merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati.